Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas tentang hikayat bab 4 pelajaran kelas 10. Nah, kalau kamu sudah kelas 10, silakan disimak. Kalau berbicara tentang hikayat, tentunya mungkin beberapa dari kita belum pernah mendengar atau belum pernah mempelajari tentang hikayat. Nah, kita bahas sama-sama ya. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berupa sastra yang berisi penggalan cerita, undang-undang, serta silsilah bersifat rekaan, biografis, keagamaan, historis, dan gabungan sifat-sifat lainnya. Nah, intinya bahwasannya hikayat itu adalah karya sastra yang berbentuk prosa. Tahu ya, kalau prosa itu bersifat cerita. Artinya, di dalam cerita tersebut terdapat tokoh dan permasalahannya. Nah, inilah arti dari hikayat. Adapun fungsi dari hikayat yaitu yang pertama sebagai pelipur lara, artinya sebagai penghibur bagi si pembaca. Yang kedua, untuk membangkitkan semangat juang si pembaca mengenai hikayat yang dibaca. Yang ketiga, untuk sekedar meramaikan deretan pesta. Artinya apa, Bu? Artinya hanyalah berupa ucapan-ucapan yang disampaikan secara lisan. Selain itu, hikayat juga berfungsi untuk mendokumentasikan sesuatu seperti silsilah kerajaan. Kemudian, hikayat juga digunakan untuk dibuat-buat. Artinya apa? Hanyalah hal-hal yang dibuat-buat. Supaya apa? Supaya para musuh takut terhadap kerajaan yang ada. Nah, itulah tujuan dibuatnya hikayat ataupun fungsi dari hikayat. Adapun ciri-ciri dari hikayat ada 5 ya. Yang pertama, terdapat kemustahilan tokoh. Artinya apa, Bu? Di sini tokoh yang ada pada hikayat tersebut memiliki hal-hal yang gak masuk akal, yang gak mungkin terjadi, tetapi dia bisa melakukannya. Seperti apa? Seperti lahir dengan pedang atau lahir dengan panah. Nah, itu kan mustahil banget ya. Masa iya anak bayi bisa lahir dengan pedang atau dengan panah? Nah, itu mustahil banget. Tetapi ini dikisahkan di dalam hikayat. Contohnya hikayat Indra Bangsawan seperti yang ada di buku kamu. Ciri yang kedua yaitu terdapat kesaktian tokoh. Artinya di dalam sebuah hikayat terdapat tokoh yang sakti, tokoh yang bisa melampaui kekuatan manusia pada umumnya. Seperti apa, Bu? Seperti tokoh tersebut bisa terbang, tokoh tersebut bisa mengalahkan raksasa, atau tokoh tersebut bisa mengalahkan Garuda. Nah, itu kan benar-benar sakti ya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan sesuatu melampaui manusia pada umumnya. Ciri yang ketiga yaitu bersifat anonim. Anonim apa, Bu? Anonim adalah cerita hikayat disampaikan dari mulut ke mulut. Disampaikan secara lisan ya. Jadi intinya cerita hikayat tersebut tidak memiliki pengarang, tidak adanya pencetus, tetapi ada. Karena apa? Karena disampaikan dari mulut ke mulut. Itulah arti dari anonim. Ciri yang keempat yaitu terdapat istana sentris. Artinya, di dalam sebuah hikayat biasanya terdiri dari latar tempat kerajaan yang di dalamnya ada raja, ratu, dayang-dayang, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu merupakan ciri dari hikayat yang berupa istana sentris. Artinya apa? Di sana dikisahkan mengenai kehidupan-kehidupan di istana. Selanjutnya, menggunakan alur berbingkai. Artinya apa, Bu? Jadi, di dalam sebuah hikayat terdapat satu alur, tetapi di dalamnya ada alur lagi. Jadi, di dalam sebuah cerita ada cerita lain. Nah, itulah arti dari alur berbingkai. Kamu bisa perhatikan cerita Indra Bangsawan mengenai alurnya. Di sana dikisahkan mengenai kisah si Syah Peri. Kemudian Syah Peri selesai, lanjut ke Indra Bangsawan. Nah, kedua adik-beradik tersebut memiliki alur yang berbeda, tetapi dikisahkan ke dalam satu judul yang sama. Jadi itulah yang dinamakan alur berbingkai.
Unsur yang lainnya yaitu kata arkais. Jadi, kata arkais itu apa, Bu? Arkais adalah bahasa Melayu kuno yang sudah tidak digunakan lagi tetapi ada di dalam hikayat. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya ya, beroleh artinya mendapatkan. Upeti artinya perjanjian. Inang artinya ibu yang mengasuh anak raja. Mahligai artinya tempat kerajaan. Nah, itu semua merupakan kata arkais. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai hikayat. Nah, kalau kamu suka dengan video pembelajaran ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan. Terima kasih.